Saudara, pasca kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah di Kelurahan Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat, ratusan warga kini masih mengungsi di tenda pengungsian yang didirikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ratusan korban terdampak kebakaran kini menempati tenda pengungsian yang didirikan di halaman sekolah SD Duri Utara, Tambora, saudara. Kebakaran yang terjadi pada Sabtu malam kemarin telah menghanguskan 94 bangunan dan menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan juga 480 warga terdampak. Bantuan untuk korban kebakaran di Tambora terus berdatangan, saudara. Tidak hanya makanan dan juga kebutuhan pokok, bantuan yang didatangkan juga berupa tenaga medis untuk mengecek kondisi kesehatan para pengungsi. Selain itu, saudara, trauma healing juga akan diberikan kepada korban dari tim psikososial, termasuk pengurusan administrasi surat-surat berharga yang tidak sempat diselamatkan. Dengan tim terus menyiapkan tadi tenda-tenda pengungsian, bantuan-bantuan juga sudah serahkan. Tadi juga ada dari basis Basnas juga turun, ya, semuanya sudah turun. Makanan, air dan lain semuanya sudah kita siapkan berkaitan dengan kebutuhan pengungsi. Kita akan mendata kebutuhan administrasi warga. Mungkin ada sertifikat yang terbakar, kartu keluarga, kependudukan, KTP dan lain-lain. Semuanya akan kita siapkan. Update kondisi terkini dari lokasi kebakaran kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Fetriska Nanda di Tambora, Jakarta Barat. Selamat malam, Rizka. Ini informasi terbaru nih, ada mobil damkar gitu yang sempat balik lagi ke TKP kebakaran sore tadi. Apa tujuannya? Apakah ada kebakaran susulan begitu? Ya, betul sekali ya, Sir dan juga saudara. Ini sejak sore tadi kami catat begitu ya, ada terjadi 2 kali begitu mobil damkar kembali ke titik ataupun tempat terjadinya kebakaran. Hal ini lantaran kami dapatkan informasi bahwa masih ada bara api begitu ya yang masih kemudian kembali menyala. Yang kemudian inilah yang kemudian dari petugas pemadam kebakaran dan juga warga ini secara berkala begitu mengecek terkait dengan puing-puing yang kembali yang di dalamnya masih terdapat bara api. Tadi sore ini kami catat tadi sekitar pukul 4 sore ini mobil pemadam kebakaran datang kembali ke titik tempat terjadinya kebakaran. Kemudian tadi baru saja ini sekitar pukul 7 ataupun 8 malam tadi mobil pemadam kebakaran kembali datang ke kawasan ataupun di daerah Duri Utara di kawasan Tambora, Jakarta Barat ini, lantaran seperti yang saya katakan tadi bahwa masih ada potensi terjadinya kembali api kembali menyala. Nah, oleh karena itu dihimbau bagi para warga dan juga masyarakat ini yang menjadi korban begitu untuk tidak kembali dulu ke rumah mereka untuk mencari-cari barang berharga mereka lantaran karena alasan keselamatan, ya, Sir. Rizka, kemudian bagaimana dengan penanganan para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian? Ya, Sir, hingga saat ini bantuan ini terus berdatangan kepada warga yang menjadi korban dari kebakaran di Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Tidak hanya bantuan makanan dan juga pakaian layak pakai yang juga tadi sudah kami pantau, namun juga ini trauma healing yang juga diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban dari terjadinya kebakaran. Dikarenakan memang ketika terjadinya kebakaran ini sekitar pukul 7 pada sore hari, berarti anak-anak ini sedang berada di rumah mereka. Oleh karena itu ini ada begitu ya relawan yang memberikan bantuan ataupun pendampingan trauma healing kepada anak-anak yang menjadi korban dari kebakaran di Tambora, Jakarta Barat ini. Nah, kita akan berbincang, Yasir dan juga saudara, dengan salah satu relawan dari Sekolah Relawan. Nah, ini sudah bersama dengan saya, Mas Arjuna. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Oke, Mas Arjuna, ini saya perhatikan dengan teman-teman ini sudah sejak tadi siang memberikan hiburan begitu ya kepada adik-adik kita ini. Sebenarnya akan berada di sini untuk berapa lama dan juga bantuan seperti apa yang akan diberikan kepada adik-adik yang berada di tempat yang menjadi di tempat pengungsian ini, maksud saya. Oke, baik. Jadi perkenalkan, saya dari Sekolah Relawan dan juga dari Satu Amal Indonesia dari Palembang. Jadi pelayanan psikososial yang kita berikan ini sebenarnya adalah sebagai salah satu bentuk pemulihan kepada para anak-anak yang menjadi korban dari bencana kebakaran ini. Karena seperti yang kita ketahui ya, bencana kebakaran ini terjadi pada malam hari. Yang artinya anak-anak itu sudah berada di rumah dan mereka merasakan bagaimana perasaan ketika terjadi kebakaran tadi. Dan alhamdulillah dari sejak siang sampai pada malam hari ini kita mengajak kepada anak-anak
untuk bermain, dalam artian kita memberikan layanan psikososial pendampingan bagi anak-anak. Nah, selain pendampingan psikososial juga, kita mendirikan dapur umum. Dengan durasi waktu kita akan menyesuaikan dengan pendirian tenda ini berdasarkan dari data BNPB yang kita dapatkan tadi, bahwasannya pos pengungsian ini akan berada paling lama itu sampai hari Selasa. Karena di hari Rabu sekolah ini sudah akan mulai masuk. Nah, tapi nanti kita akan terus berkoordinasi dan juga berkomunikasi dengan BNPB pasti. Dan kita akan terus mengikhtiarkan dan juga mengoptimalkan bantuan baik itu dalam bentuk psikososial dan juga dapur umum kepada masyarakat. Oke, tadi dia berbicara soal dapur umum ya. Boleh nggak kita juga mengintip ini, Kompas TV mengintip dapur umum yang disediakan oleh teman-teman sekolah relawan ini yang ini kan dikhususkan bagi anak-anak saja ya, tidak bagi semua warga yang mengungsi di sini. Ya, mungkin bisa ditunjukkan kepada kami ada apa saja sih yang diberikan kepada anak-anak di sini? Jadi kalau untuk dapur umum ini kita tujukan kepada mereka yang memang menjadi prioritas utama dalam bantuan. Baik itu anak-anak, baik itu lansia, baik itu ibu hamil dan lain sebagainya. Jadi ada roti, ada roti-roti, kemudian juga ada minuman hangat bagi anak-anak, ada susu dan lain-lain. Nah, ini ada roti nih yang diberikan kepada anak-anak nih. Kalau misalkan untuk menu pada besok pagi ini apa rencananya? Insya Allah kalau untuk menu besok pagi kita akan tetap sama ya, dapur umum dengan minuman hangat seperti minuman seperti ini. Tapi untuk makanan bisa juga nanti kita bubur dan lain sebagainya. Jadi yang memang sebagai pelengkap kebutuhan pangan bagi anak-anak dan juga masyarakat di sini. Terima kasih banyak Mas Arjuna atas waktunya. Boleh kembali bermain dengan adik-adik ya. Nah, Yasir dan juga saudara, ini seperti yang tadi disampaikan oleh salah satu relawan ini juga memberikan bentuk dukungan begitu ya kepada para korban yang menjadi korban kebakaran di Tambora, Jakarta Barat ini, tidak hanya bagi anak-anak namun ternyata juga bagi untuk ibu-ibu dan juga wanita hamil. Nah, Yasir dan juga saudara, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa memang bantuan sudah banyak datang ke sini seperti pakaian layak pakai, makanan, namun ternyata dari para warga ini jika tadi curhat begitu ya kepada saya, mereka mengatakan membutuhkan bantuan yang lebih pribadi lagi seperti perangkat sholat, alat mandi, dan juga mungkin popok dan juga pembalut bagi wanita, dan kemudian juga obat-obatan seperti minyak kayu putih, minyak telon, dan juga minuman-minuman bervitamin begitu, Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Fitriska Ananda atas informasinya dari lokasi kebakaran di daerah Tambora, Jakarta Barat.